Sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik Indonesia ya, terutama terkait dengan adanya perbedaan hasil antara form C hasil pada saat penghitungan di TPS dengan hasil real count yang terdapat dalam situs KPU RI. Nah, di video kali ini saya coba akan membedah sedikit apa sih problemnya gitu ya, terutama pada saat kita mengupload data antara hasil penghitungan di TPS dengan real count yang ditampilkan di situs KPU. Untuk diketahui sahabat-sahabat sekalian, saya adalah ketua KPPS TPS 001 Otak Desa Nyurtebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda di mana letak permasalahan dari Sirekap pemilu ini, sehingga terjadi perbedaan angka antara C hasil dengan real count yang diupload oleh KPU RI. Baik, kita langsung saja buka aplikasinya ya. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari Sirekap pemilu yang kita punya, yang saya operasikan ya. Di sini tertera identitas dari TPS yang ada ya, yang kami kelola. TPS 001 Kelurahan Nyurtebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ada. Pertama, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian ada pemilihan DPD, kemudian ada pemilihan DPR RI dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Yang jadi permasalahan saat ini adalah pada hasil pemilihan presiden dan wakil presidennya terjadi perbedaan suara gitu antara form C hasil dengan real count yang diumumkan oleh KPU. Sekarang kita lihat seperti apa sih isi dalam dari Sirekap ini. Coba kita masuk di pemilihan presiden dan wakil presiden. Coba kita lihat detail pemilihan ya, kita lihat dokumennya. Ya, seperti ini sahabat-sahabat tampilannya. Di sini terdapat 3 halaman. Coba kita akan buka halaman 1. Di halaman 1 ini sahabat-sahabat sekalian berisi terkait dengan informasi DPT ya. Nah, seperti yang tertera dalam form C hasil ya. Ada 152 pemilih laki-laki dan 142 pemilih perempuan, sehingga jumlah DPT yang ada 294. Kemudian dari 294 DPT ada sebanyak 220 orang yang menggunakan hak suaranya. 215 diantaranya merupakan mereka yang terdaftar dalam DPT dan 5 orang DPK ya, mereka yang menggunakan hak pilihnya dengan bermodal KTP dan KK. Oke, coba kita klik halaman yang kedua. Halaman kedua ini berisi hasil ya. Nah, di sini bisa sahabat-sahabat lihat ya. Dalam C hasil ya, C plano ya, pada saat kita melakukan penghitungan di TPS itu pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara 20, kemudian pasangan nomor urut 2 ada 172 suara, dan pasangan nomor 3 terdapat 25 suara. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, dalam pembacaan Sirekap itu terjadi perbedaan angka yang cukup signifikan ya, bahkan melebihi DPT yang ada di TPS kami. Coba kita lihat. Nah, kalau pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu mendapatkan 20 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran mendapatkan 61 suara, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 525 suara. Padahal kalau kita baca C plano, C hasil itu Anies Baswedan mendapatkan 20 suara, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 172, dan terdapat pengurangan di sini sehingga hasilnya 61 suara. Ada sebanyak 111 suara yang hilang dari perolehan Prabowo Gibran. Sementara di
pasangan nomor urut 3 terjadi lonjakan suara yang luar biasa sebanyak 500 suara. Padahal dalam C hasil plano pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 25 suara. Tapi yang dibaca oleh Sirekap sebanyak 525 suara. Masalahnya di sini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menggunakan Sirekap ini pada pemilihan presiden wakil presiden itu operator tidak diberikan kewenangan untuk mengedit hasil dari bacaan Sirekap ini. Tidak begitu halnya dengan misalnya di pemilihan DPD, kemudian DPR DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Kalau di pemilihan DPR, DPRD, DPD itu masih bisa kita edit angka-angkanya sehingga bisa kita sesuaikan antara angka yang ada di C plano dengan angka yang dibaca oleh Sirekap. Lain halnya dengan pemilihan presiden wakil presiden, apa yang dibaca oleh Sirekap itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam C hasil plano gitu ya. Sehingga yang kita lihat seperti ini, seharusnya pasangan nomor urut 2 mendapatkan 172, dibaca oleh Sirekap menjadi 61, dan ini tentu merugikan pihak Prabowo Gibran. Sedangkan nomor urut 3 di C hasil plano mendapatkan 25 suara dan naik drastis menjadi 525 suara. Sekali lagi, permasalahannya adalah operator tidak diberikan hak akses untuk mengoreksi angka-angka yang dibaca oleh Sirekap ini, sehingga kami terpaksa mengupload apa yang menjadi bacaan Sirekap ini, padahal kita tahu itu adalah angka yang sangat keliru dan merugikan banyak pihak. Merugikan tidak hanya pasangan paslon nomor urut 2, nomor urut 1, tapi semua paslon ini pasti akan dirugikan apabila bacaan Sirekap ini tidak sesuai dengan C hasil plano. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, angka-angka yang terdapat dalam real count untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden sekali lagi itu bukanlah acuan utama. Itu bisa jadi kasusnya seperti ini gitu ya. Antara bacaan Sirekap dengan hasil C plano itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sinkron sama sekali. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, baik para pendukung yang calonnya saat ini dinyatakan kalah dalam real count maupun dinyatakan menang dalam real count, jangan berbangga dulu, jangan merasa senang dulu, atau yang kalah jangan merasa sedih dulu. Menurut saya tunggu saja hasil realnya saat dilakukan penghitungan secara manual di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Disitulah nanti hasil pleno teman-teman di PPK, kemudian di KPU, kabupaten kota, provinsi, itulah yang akan menentukan hasil yang sebenarnya. Jadi masih panjang perjalanan sahabat-sahabat sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.